Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi interaktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, mayat wanita ditemukan tanpa busana mengambang di dam sungai Kabupaten Kediri. Tak diberi uang untuk bermain judi online, seorang anak tega menganiaya ibunya. Musim cekar atau ziarah makam jelang Ramadan, omzet pedagang bunga melejit. Saudara, sesosok mayat wanita ditemukan dalam posisi telungkup tanpa busana mengambang di dam sungai Serinjing, Kabupaten Kediri. Polisi masih menyelidiki kemungkinan wanita itu korban pembunuhan. Warga desa Kayan Kidul, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, digegerkan dengan temuan mayat wanita tertelungkup tanpa busana di dam sungai Serinjing, Selasa siang. Jasad tersebut pertama kali ditemukan seorang petugas pengairan yang sedang membuka pintu air sungai. Awalnya mayat tersebut dikira boneka atau tumpukan kayu yang tersangkut di pintu dam. Namun setelah diamati lebih dekat, ternyata sosok itu adalah mayat perempuan dengan kondisi tanpa busana dan tubuhnya mulai membengkak. Warga kemudian melaporkan penemuan mayat itu ke perangkat desa dan polisi. Polisi yang melakukan pemeriksaan di lokasi tidak menemukan identitas diri mayat tersebut. Diperkirakan korban berusia sekitar 40 tahun. Polisi masih belum memastikan penyebab kematian korban, apakah dibunuh atau tenggelam. Kepastiannya masih menunggu hasil autopsi. Tadi pagi ada seorang saksi yang melihat dari arah timur sebelum bendungan ini, ya, itu kurang lebih di atas sana jembatan ada seorang yang meninggal dunia di situ, sehingga hanyut dari sini pada saat pintu bendungan ini dibuka. Dari saksi ada kayak kain di pinggulnya atau bagaimana, terus masuk ke bendungan ini hilang, mau jatuh ke bawah hilang. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kira-kira usia berapa? Sekitar 40-an. Mayat tersebut dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, bocah yang hilang terseret air bah di Jember akhirnya ditemukan dalam kondisi tak berjawa di pinggiran Sungai Bedadung atau sekitar 15 km dari lokasi awal korban tenggelam. Dibantu puluhan petugas, evakuasi tubuh korban berlangsung dramatis. Setelah 3 hari melakukan operasi pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan tubuh bocah yang hanyut terseret banjir bah. Elisatul Hasanah, bocah berusia 9 tahun, warga Kecamatan Arjasa, Jember, ditemukan mengapung di pinggiran Sungai Bedadung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Rabu siang. Tubuh korban ditemukan sekitar 15 km dari lokasi awal saat diketahui hilang terbawa arus, yakni di saluran irigasi Desa Arjasa Senin sore lalu. Sesuai ciri-ciri fisik serta anting yang dikenakan, keluarga memastikan jika korban merupakan anak mereka. Dari pihak keluarga sudah datang ke lokasi penemuan dan memastikan ini adalah keluarga yang dicari. Ciri-ciri fisik yang bisa dikenali adalah rambut dan aksesoris yang digunakan antingnya. Setelah dilakukan identifikasi dari kepolisian, akan diteruskan ke Rumah Sakit Dr. Subandi selanjutnya untuk dilaksanakan pemulasaran jenazah. Usai diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Jember, jasad korban dievakuasi ke rumah duka. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena harus melewati area kebun kedelai sejauh 1 km sambil membawa jenazah korban. Elisatul Hasanat hanyut terseret air bah yang tiba-tiba datang saat bermain di saluran irigasi tak jauh dari rumahnya Senin sore lalu. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, luapan Sungai Kalimas di Karangpilang, Surabaya hingga Rabu pagi belum surut. Dampak dari luapan sungai ini justru meluas kini menjadi 2 kelurahan. Warga terdampak banjir kini mulai terserang penyakit gatal-gatal.
Banjir akibat luapan Sungai Kalimas di Kecamatan Karangpilang, Surabaya hingga Rabu belum surut. Bahkan luapan air sungai meluas berdampak pada warga di 2 kelurahan yang tinggal di tepi sungai, yakni Kelurahan Karangpilang serta Kelurahan Warugunung, Surabaya. Akibat terendam banjir selama 2 hari, warga tidak dapat beraktivitas dengan normal, khususnya anak-anak tidak bisa ke sekolah. Selain itu, warga di Kampung Glatik, Kelurahan Karangpilang, Surabaya mengaku mulai menderita penyakit kulit. Akibat 2 hari, rumahnya terendam air setinggi 80 cm. Warga mengaku luapan air ini menjadi yang terparah dalam 2 tahun terakhir. Banjir ini sudah terjadi berapa lama, Bu? 2 hari, mulai Senin malam. Terus Jam 12 malam, terus naik sampai besar sekarang. sampai Rabu pagi ini Iya. ketinggian saya berapa senti? 80. 80 cm. Ya, itu 80 cm. Sementara BPBD Kota Surabaya telah menyiapkan titik pengungsian bagi warga, namun hanya beberapa warga yang mau mengungsi, karena mayoritas warga yang lain memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang dan harta benda mereka dari luapan air. Kepala BPBD Kota Surabaya Agus Happy Juniantoro mengatakan hingga Rabu pagi ada 58 keluarga di Kelurahan Karangpilang yang terdampak dan 200 keluarga di Kelurahan Warugunung, Surabaya yang terdampak luapan Sungai Kalimas. Yang untuk yang di RT 1 tadi itu sudah kita ada tempat evakuasi, kita bantu. Kemudian yang di RT 7 ini akan kita carikan untuk tempat evakuasi di mana ini. Luapan Sungai Kalimas di Kecamatan Karangpilang ini merupakan kiriman dari aliran Sungai Brantas di Mojokerto. Luapan sungai ini merupakan siklus 2 tahunan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Tak diberi uang untuk bermain judi online, seorang anak tega menganiaya ibunya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.